Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Alia Putri dengan NIM 2302104020064 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Utami, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan mestinya. Secara singkat, kesulitan belajar merupakan suatu di mana keadaan yang membuat individu merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah atau hasil belajar yang tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan oleh siswa. Kedua, lambat dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas belajar yang diberikan dan juga selalu tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan tugasnya. Ketiga, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan memiliki sikap yang negatif. Keempat, menunjukkan perilaku yang kurang baik, contohnya seperti membolos, datang terlambat, dan juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, sering mengganggu teman-temannya di dalam maupun di luar kelas. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, tipe-tipe belajar, dan minat. 1. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan menjawab pertanyaan logika atau mengidentifikasi pola dalam serangkaian gambar untuk menguji kemampuan individu untuk berpikir secara kritis dan memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan penalaran yang dimilikinya. Seperti menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, dan berpikir abstrak. 2. Motivasi. Motivasi juga menjadi faktor terpenting dalam belajar karena dorongan yang timbul pada anak secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan, yaitu seperti belajar. 3. Kesehatan. Kondisi kesehatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Sering sakit-sakitan, maka tidak dapat mengikuti pelajaran secara kondusif. Contoh, seorang anak yang mengalami kelemahan fisiknya sehingga sering sakit-sakitan, maka anak akan sering tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari yang mengakibatkan ia tertinggal jauh dari pelajarannya. 4. Tipe-tipe belajar. Kita harus bisa mengenal tipe-tipe belajar seorang anak, yaitu tipe visual atau motoris. Seorang yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, dan gambar. Sebaliknya, mereka merasa sulit apabila dihadapkan bahan-bahan dalam bentuk suara atau gerakan. Sedangkan individu yang bertipe motoris mudah mempelajari bahan-bahan baik berupa tulisan maupun gerakan, akan tetapi sulit mempelajari bahan yang berupa suara dan penglihatan. 5. Minat. Tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan kecakapan, dan akan menimbulkan problema pada diri anak. Faktor eksternal terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.